Kemarin kan kita juga dapat tamu. Ini ilmu dari Prof. Sobir. Jadi dari IPB, Prof. Sobir ada penelitian di Brenggolo, ada kaitan dengan ini, cabai lokal. Kalau di kami, Pak, di kelompok kami itu sudah pernah mengadakan pembanding-pembanding jenis-jenis. Ada kadang 5 jenis, itu kita uji. Kita uji satu peta itu ada 5 jenis tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, saya Bagus Ananto, Ketua Kelompok Gapotan Marsudi Tani Brenggolo. Di Brenggolo memang potensinya cabai rawit, Pak. Jadi cabainya cabai spesial, namanya itu memang banyak Brenggolo, jadi sama desanya itu klop. Untuk SOP-nya seperti ini. Yang pertama itu, yang utama kita budidaya itu adalah sehatkan tanah. Jadi pada waktu kita budidaya yang perlu kita perhatikan adalah kondisi masalah tanah. Jadi tanah memberi peranan penting karena nantinya sebagai serapan nutrisi bagi tanaman yang sempurna. Jadi kita perhatikan sebelum tanaman cabai kita tanam, tanah kita olah secara sempurna. Sehatkan tanah, maksudnya kita tambah nanti mikroba yang kita berikan di ini, pemberian di kohe, jadi di komposnya, Pak. Jadi kalau semakin apa itu tanahnya semakin gembur, itu nanti pertumbuhan cabai kecilnya semakin baik. Sama pemberian humid asid. Nah, ini memang untuk humid asid ini baru-baru ini, Pak, kita mengenal tambahan nutrisi dari humid asid seperti itu. Nah, ini masalah tingkat pengapuran. Mungkin bapak-bapak sering menemui tabel-tabel seperti ini. Jadi umumnya hampir sama. Jadi untuk tingkat keasaman mulai 4,8, 5 sampai 5,2 itu jumlah kapur yang diberikan itu sesuai dengan tabel yang di sebelahnya. Jadi semakin asam berarti kapurnya semakin banyak. Itu hitungan hektar. Jadi kalau kita nanti bagi sama kuintal sebenarnya ya tidak begitu banyak. Nah, ini untuk perbedaan petani konvensional itu terutama dari varietas jenis yang digunakan. Jadi varietas jenis biasanya menentukan daripada apa itu hasil dari budidaya, Pak. Jadi makanya bapak-bapak nanti sebagai pertimbangan kalau tanam cabai di wilayah Bapak itu nanti ini, Pak, biasanya kita perhatikan jenisnya yang cocok. Jadi kecocokan jenis tanaman yang spesifik di lokasi, biasanya seperti itu. Kadang kita tanam apa tidak tahu karakter benih. Kendalanya setelah kita tanam bermasalah. Jadi kalau mau tanam di wilayah itu sebaiknya apa itu lihat lokasi sekitar. Nanti benih yang paling cocok itu apa, ya itu yang kita rekomendasi untuk kita tanam, seperti itu. Analisa tanah kaitan dengan pH itu tadi. Jadi apakah tanah itu kita sehat, apakah tanah itu kita kurang baik, kita analisa duluan. Penambahan pupuk kandang targetnya 5%, pengapuran terkait dengan pH, penambahan mikroba terkait dengan nanti kesehatan pada tanaman juga tanahnya. Jadi kalau tanahnya sehat, insya Allah nanti tanaman yang di atasnya nanti akan mengikuti sehat. Kalau di sini kan panennya musim penghujan, Pak, terus terang. Nah, kendala musim penghujan biasanya
kalau terjadi curah hujan tinggi, pH itu akan turun sendiri. Kita target seperti sekarang pH bisa 6,5. Tapi kalau musim penghujan terus, itu target pH bisa 4. Bisa 4. Makanya harus kita perhitungkan untuk nanti kalau curah hujannya tinggi, ketemunya nanti jangan pH itu turun drastis. Kalau turun drastis, serapan nutrisi di pupuk nanti, meskipun kita pupuk, tanaman itu tidak ada respon. Malah jegrik, ambles istilahnya, seperti itu. Nah, itu ada pemupukan berimbang, jadi kita pupuk berimbang, maksudnya NPK dan unsur mikronya juga masuk. Itu entah nanti kita lewat pupuk daun. Biasanya sini kalau musim penghujan, pupuknya itu sering dilewatkan di daun, seperti itu. Untuk ini pengendalian hama terpadu, ini di kami Pak, memang untuk pemakaian inseknya itu di tanaman cabai sini rata-rata itu hampir jarang sekali. Di mana ekosistem alam itu sudah imbang, kita jangan pakai pestisida terus menerus. Nanti musuh alami di lingkungan itu malah jadi tidak karuan, seperti itu. Nah, ini masalah olah tanahnya. Jadi ini olah tanah setelah tanaman padi Pak. Jadi tanaman padi kita bajak pakai traktor roda 4, di mana olah tanah ini itu istilahnya kalau di sini itu tunggak damen nopon-nopon. Yang masih tinggi itu bisa dihancurkan dengan alat ini. Kalau bajak yang kecil itu tanahnya kurang istilahnya damennya itu kurang bisa hancur, seperti itu. Nah, ini kaitan dengan pengukuran pH. Jadi sebelum olah tanah tadi kita ukur pH-nya, ketemunya berapa. Nah, nanti kita punya patokan untuk nambah kapur sebelum kita tanam cabenya. Jadi pengapuran Pak, kalau bisa itu jangkanya itu 20 hari Pak. Jadi kalau lahan sudah siap, setelah pengapuran itu 20 hari kapur kita tebar, tanamnya cabenya itu sekitar 20 hari, paling tidak seperti itu. Jadi biar nanti reaksi kapurnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini masalah penambahan pupuk organik Bukasi. Mungkin bapak-bapak juga di sana mengalami seperti ini. Jadi ini Bukasi yang sudah terfermentasi untuk penambahan di budidayanya. Jadi kalau sini kita sistem budidayanya cabenya nanti di bawah naungan jagung. Karena tanah sini beda Pak, tanah sini tanah pasir. Kalau kita mulsa nanti cabenya tidak kuat naik. Jadi panasnya itu terlalu tinggi. Ini sudah pernah kita coba pakai mulsa tapi tidak bisa maksimal. Justru dengan di bawah naungan tanaman jagung itu pertumbuhannya bisa maksimal. Jadi ini kita persiapkan nanti jarak tanam, biasanya tanaman jagung itu 90 kali 90, nanti cabenya setengah agak mantenan gitu. Ketemunya jarak 70, kalau tidak 65 itu seperti itu. Jadi masuk itu nanti untuk jalan petik itu ketemunya jalan itu 110 120. Jadi perkiraan seperti itu. Nah, ini masalah pembenihan. Jadi bapak-bapak nanti kalau membenihkan sendiri kan biasanya ada yang pesan benih jadi, ada yang pesan kita benihkan sendiri. Rata-rata di sini banyak yang petik dari lahan cabenya itu yang matang-matang itu kita benihkan sendiri Pak. Jadi di sini cara benihkan seperti ini. Jadi ini benih kita rendam dengan air hangat 1 hari. Setelah kita rendam air hangat, kita rendam lagi sama ini, kita kasih berambang istilahnya. Jadi bawang merah. Jadi ada zat perangsang tumbuh, wonten bawang merah. Ini pernah saya coba, kita kasih cruiser. Itu pertumbuhannya malah tidak karu-karuan. Jadi tinggi, batangnya kecil. Tapi kalau dengan ini baik. Jadi seperti itu.
Jadi ini alami, nanti karena medianya nanti yang kita pakai adalah tanah di akar bambu. Jadi media untuk semainya nanti tanah di akar bambu itu kita ambil perbandingannya kohenya perbandingannya di akar bambu itu 1, kohenya 1, yang arang sekamnya itu kita pakai 2. Jadi 1, 1, 2. Tujuannya untuk mempermudah pencabutan di tray. Kita pakai ekstray Pak, pakai yang kecil-kecil itu. Nah seperti ini, setelah kita rendam, kita masukkan kaos, kita ungkep lah ibaratnya. Nanti kalau sudah seperti ini, tikil-tikil seperti ini, nanti kita semaikan. Nah ini cara semainya. Jadi di ekstray ini campurannya itu arang sekam, terus sama kohe, terus sama tanah yang di bawah akar bambu, seperti itu. Nah di ekstray ini nanti kalau kita semai, jangan sampai nguruknya itu terlalu kandel Pak benihnya, nanti judulnya enggak kuat. Jadi kalau sudah begini nanti tinggal benih kita taruh satu-satu apa dua-dua, terus kita kasih ini sak bekas itu Pak, terus atasnya bisa kita tutup plastik. Jangan langsung plastik, kalau nanti langsung plastik biasanya panas, airnya masuk malah tidak jadi. Itu pengalaman di kami seperti itu. Nah seperti ini, jadinya seperti ini benihnya. Ini masih kecil-kecil. Jadi untuk penyiraman nanti kita pakai ini Pak, pakai hand sprayer itu Pak, hand sprayer. Nah, jadi bisa percikannya lembut. Mungkin dikocor grotok-grotok ngeten jungkir walik buatan karu-karuan. Nah nanti jadinya seperti ini Pak, ini umur 30 hari siap tanam, jadinya seperti ini. Jadi akar sudah mulai keluar dari ekstray. Nah, nanti ini siap untuk tanam, untuk pindah tanam. Jadi dicabut itu tidak klet. Biasanya kalau medianya keliru, banyak tanahnya, arang sekamnya kurang, itu kalau kita cabut itu nanti akarnya keluar, tanahnya nggak mau ikut, seperti itu. Nah ini Pak, ini tanamnya di bawah naungan jagung, tapi sebelum tanam ini kita hancurkan lagi dengan kultivator itu tadi. Jadi kita aduk lagi dengan kultivator. Jadi untuk tanaman cabai di bawah jagung itu kultivatornya itu hampir 3 kali. Jadi mulai kultivator jagung kecil pertama nyampur kapur itu sama kohe, terus 2 kali gulutan, 3 kali sama ini cabai kecil ini. Nah seperti ini jadinya. Jadi nanti kalau di bawah naungan jagung umur 20 hari jadinya seperti ini daunnya. Nah ini Pak, untuk mempercepat jenengan kalau pindah tanam biar cepat daunnya besar, itu pada waktu kita pindah masih di ekstray, jenengan ini loh Pak, dicelup, istilahnya direndam sama PGPR kalau ada PGPR. Terus nanti pupuknya biasanya kita pakai pupuk Pak Tani, itu pakai 1 sendok untuk media rendaman. Jadi ini nanti kita rendam dulu sebelum besoknya pindah. Jadi setelah pindah seperti ini ya jadinya. Jadi cepat. Nanti ini biasanya seperti ini kocor 2 kali Pak. Jadi setelah pindah 1 minggu kita kocor, berikutnya 1 minggu lagi kita kocor lagi. Nah ini kenapa ada yang kuning, ada yang hijau. Ini dari segi varietasnya Pak. Makanya Bapak perlu tahu kalau mau tanam di sana, varietas yang cocok itu yang apa. Jadi jangan syukur nanti kita beli di toko, nanti ternyata tidak cocok. Jenengan nanti kena kuning tapi tidak berbuah. Kalau di sini kena kuning tapi masih keluar buahnya. Seperti itu Pak. Jadi pemilihan varietas tujuannya seperti ini. Kalau yang hijau itu memang sifatnya tahan. Itu pernah kita uji Pak. Jadi jenengan kalau milih benih di lahan, meskipun lahan tersebut kena virus kuning, nanti kalau ada tanaman yang sehat di situ 1 batang saja, itu jenengan ambil. Justru di lahan sekitar tanaman yang sakit, kalau kita temukan tanaman yang sehat, berarti otomatis tanaman itu punya daya tahan sendiri. Nah itu nanti kalau kita coba hasilnya seperti ini. Makanya
kemarin kan kita juga dapat tamu. Ini ilmu dari Prof. Sobir. Jadi dari IPB, Prof. Sobir ada penelitian di Benggolo, ada kaitan dengan ini cabai lokal. Jadi cabai spesifik lokal. Biasanya kan ada eksperimen pakai benih sendiri, kadang ragu. Justru kalau kita pakai benih sendiri dengan pemilihan yang tepat, hasilnya malah bagus. Daripada kita seperti hari ini benih sendiri Pak, benih sendiri, sudah adaptasi. Jadi kalau nanti Bapak ikut iklan di toko mungkin hasil ini lebih baik, itu kita coba saja nanti sebagai pembanding. Kalau di kami Pak, di kelompok kami itu sudah pernah mengadakan pembanding jenis-jenis, ada kadang 5 jenis, itu kita uji satu peta itu ada 5 jenis tanaman. Nah nanti yang baik yang mana? Ternyata dibandingkan dengan tanaman yang adaptasi spesifik lokalnya masih kalah. Jadi kalah di daya tahan baik tingkat produksi maupun kekuatan alam seperti itu. Nah ini kita dengan pemilihan benih yang tepat, nanti kita bisa kadang di lahan jenengan nanti ada buah itu yang menyimpang. Jadi tidak buah seperti satu-satu, kadang kita temukan satu gerombol itu 10, 5 seperti itu. Jadi memang varietasnya nanti kalau varietas lokal sering kita tanam, kita temukan varietas-varietas yang baru seperti itu. Jadi di teman-teman ini mengalami semua seperti itu. Nah seperti ini, kalau pas harga cabai mahal, ini tamu Pak yang sering kesini itu. Jadi Pak Dirjen itu mesti ngopiak bagaimana Jakarta ini bisa dapat pasokan cabai dari Kediri seperti itu. Jadi kalau memang biasanya seperti ini diluk niku ngebel mawon. Tapi cabai di sini ini umurnya masih kecil Pak. Jadi kalau nanti Bapak memang berkeinginan ke lahan, ya nun sewu cabainya masih tahap tanam baru. Karena kemarin itu ada curah hujan yang tinggi, kita tanamnya banyak yang mundur. Biasanya bulan 4 itu banyak yang tanam, akhirnya mundur Pak. Karena curah hujannya memang alamnya kurang berserabat lah. Nah ini model cabainya ya mengkilat begini Pak. Nanti kalau tanaman sehat, insya Allah buahnya nanti mengkilat. Rata-rata cabai sini memang diminati untuk kiriman jarak jauh Pak. Jadi Jakarta, Kalimantan mintanya cabai yang tahan kirim jarak jauh. Jadi jarak 5 hari, 7 hari itu tidak busuk, tapi kering. Beda sama daerah yang atas, seperti Kepung Puncu itu cabainya kalau gampangan gembos istilahnya, seperti itu. Kalau cabai sini padat, jadi buahnya itu kecil, cuma isinya itu padat, seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.